Semangat pagi! Gimana liburannya? Berarti kalau udah libur panjang, minggu ini belajarnya harus lebih semangat ya. Oke, hari ini kita akan memulai materi yang baru, yaitu materi tentang relasi dan fungsi. Kompetensi dasarnya, yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, bisa menggunakan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Pengalaman belajarnya, yang pertama, kalian bisa menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, kalian dapat menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, kalian dapat menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus. Yang ketiga, kalian dapat menyusun tabel berisi hubungan antara anggota daerah asal dengan nilai fungsinya. Lalu yang terakhir atau yang kelima, kalian dapat menggambar grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar ini adalah gambar dari gedung atau kantor PBB. Masih ingat PBB? PBB itu apa? PBB yang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, di sini ada kantor PBB. Lalu di depan kantor PBB itu ada bendera-bendera dari setiap negara anggota PBB. Lalu apa hubungannya dengan relasi dan fungsi? Hubungannya adalah kita tahu bahwa setiap negara itu mempunyai satu bendera sendiri. Ya, jadi kalau benderanya Indonesia, ya dipakainya hanya negara Indonesia. Begitu? Nah, itu dinamakan dengan korespondensi satu-satu, karena setiap negara hanya memiliki satu bendera. Apa itu korespondensi satu-satu? Nanti kita akan mempelajari tentang itu. Jadi intinya adalah matematika itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah bendera yang ada di depan kantor PBB. Pada pertemuan ini, kita akan belajar terlebih dahulu apa sih pengertian relasi. Nah, di sini kita lihat 4 orang anak, yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi, memilih jenis musik yang mereka sukai. Lalu didapat data. Ria dan Rian memilih musik pop. Lalu Ria, Rian, Reni memilih musik country. Lalu Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz. Dari data ini dapat disajikan dalam bentuk himpunan, kan? Ada berapa himpunan? Ada 2 himpunan, yaitu himpunan. Ini nama anaknya, ya kan? Lalu ada himpunan jenis musiknya. Gitu. Berarti himpunan pertama itu adalah himpunan dari nama anaknya. Masih ingat menyajikan himpunan? Oke, kalau ada yang double, berarti ditulisnya hanya 1 kali, ya kan? Karena di sini ada Ria, di sini ada Ria. Berarti kalau menyajikan himpunan, berarti hanya ditulis 1 kali Rianya. Lalu Rian ditulis 1 kali, Reni ditulis 1 kali, Revi ditulis 1 kali. Karena di sini sudah dikatakan bahwa ada 4 orang anak, ya kan? Namanya ini. Lalu himpunan yang B itu adalah jenis musik yang mereka sukai, yaitu ada pop, country, dan jazz. Sampai sini mengerti? Lalu, ketika disajikan dalam bentuk diagram panah, itu bentuknya seperti ini.
gambar 3.2. Lalu yang dimaksud relasinya tuh yang mana? Yang dimaksud relasi itu adalah yang apa relasi? Menyukai. Itu yang dinamakan relasi. Karena kita lihat pengertian relasi. Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut, masing-masing anggota A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Betul ya? Kita lihat, masing-masing anggota A dapat dipasangkan dengan beberapa anggota B. Betul? Lalu, bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi kalau relasi itu adalah dipasangkan, kata kuncinya adalah dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B atau ada yang tidak mempunyai pasangan. Gitu ya. Maka pengertian dari relasi dari himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi aturannya, kita lihat lagi di sini, aturan atau yang menghubungkan anggota A dengan anggota B adalah menyukai, ya kan? Karena di sini memilih jenis musik yang mereka sukai. Berarti relasinya atau hubungannya atau yang bisa memasangkan anggota A dengan anggota B itu adalah relasi menyukai. Begitu ya. Jadi relasi itu adalah ininya. Maka di sini wajib ditulis menyukai. Sampai sini mengerti? Selanjutnya, kita akan menyatakan relasi. Untuk memudahkan cara membaca, relasi antara dua himpunan dapat ditentukan atau dinyatakan dengan cara-cara berikut. Yang pertama itu adalah diagram panah. Yang kedua diagram kartesius. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Hari ini kita akan belajar tentang menyatakan relasi menggunakan yang diagram panah. Misalnya, antara himpunan A, itu ada himpunan A itu yang ini kan? Ada Aldi, Syifa, Nadia, Dani. Dan himpunan permainan atau himpunan B, itu ada voli, basket, tenis. Terdapat relasi gemar bermain. Gemar bermain, ya kan relasinya? Relasi itu adalah aturannya yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Anggota himpunan A berelasi dengan anggota himpunan B yang ditunjukkan dengan arah panahnya, ya kan? Arah panahnya adalah ke kanan. Lalu, berarti Aldi dihubungkan dengan voli, ya kan? Aldi panah voli atau Aldi dihubungkan dengan voli. Artinya adalah Aldi gemar bermain voli. Lalu yang Syifa, Syifa panah voli atau Syifa dihubungkan dengan voli dan Syifa dihubungkan dengan basket. Artinya adalah Syifa gemar bermain voli dan Syifa gemar bermain basket. Lalu di sini Nadia, panahnya ada 3, yaitu ke arah voli, ke arah basket, dan ke arah tenis. Berarti artinya Nadia gemar bermain voli, basket, dan tenis. Begitu seterusnya. Sampai sini mengerti? Contohnya kalau angka itu seperti apa? Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P 2, 3, 4 ke himpunan Q 1, 2, 4, 6. Dinyatakan dengan diagram panah. Kalau kita ingin menyajikan relasi atau kita akan membuat relasi itu adalah kan aturannya, ya kan? Berarti di sini adalah 3 buah relasi. Saya buat ada relasi lebih dari,
Ada relasi kurang dari, ada relasi faktor dari. Lalu, ketika mengerjakan lebih dari, atau kurang dari, atau faktor dari, atau akar kuadrat dari, atau setengahnya dari, dan lain sebagainya, kita bekerja mulai dari yang bagian belakang. Ya, mau itu lebih dari, kurang dari, faktor dari, dan lain sebagainya, kita bekerja dari belakang. Paham? Lalu, caranya adalah, di sini relasinya adalah saya pilih lebih dari yang pertama. Lebih dari. Kita lihat 1. Angka 1, 2, 4, 6. Lebih dari 1. Berarti berapa aja lebih dari 1? 2, 3, 4. Lalu, yang lebih dari 2 itu ada 3, 4. Kenapa 4, 4 terakhir? Karena di sini terakhir angkanya adalah 4. Kalau terakhir di sini angkanya 10, berarti kalian nulisnya sampai angka 10. Lalu yang lebih dari 4, ada nggak? Nggak ada. Lalu yang lebih dari 6, ada nggak? Nggak ada, karena maksimal adalah angkanya 4. Lalu barulah kita hubungkan angka 1 yang di sini dengan angka 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 berarti dihubungkan dengan angka 1. Dihubungkan dengan tanda panah ke kanan. Artinya adalah 2 lebih dari 1. Betul? Lalu, 3 lebih dari 1. Lalu, 4 lebih dari 1. Lalu yang di sini 2 dihubungkan dengan angka 3 dan 4. Berarti 3 lebih dari 2, lalu 4 lebih dari 2. Sampai sini mengerti? Oke, selanjutnya relasi yang kedua saya buat adalah relasi kurang dari. Kita tetap bekerja dari mana? Depan atau belakang? Kita tetap bekerja dari belakang, cara gampangnya. Biar tidak terbalik, kita bekerja dari belakang. Berarti kurang dari 1. Kurang dari 1 itu ya 0 dan bilangan negatif. Ada nggak 0 sama bilangan negatif? Nggak ada, berarti kita nggak usah tulis. Lalu 2, kurang dari 2 itu berapa? 1, 0, dan bilangan negatif. Ada nggak di sini? Nggak ada, karena di sini paling pertama itu adalah angka 2. Berarti di sini tidak ada. Lalu kurang dari 4. Kurang dari 4 bisa 0, bisa bilangan negatif, bisa angka 1, karena di sini angka 1 nggak ada. Berarti kita tuliskan adalah yang kurang dari 4 adalah 2, 3. Karena di sini yang ada adalah angka 2 dan 3. Lalu yang terakhir, 6. Kurang dari 6 itu berapa aja? Bilangan negatif 0, 1, tapi di sini tidak ada kan? Berarti tidak usah ditulis. Berarti yang ada adalah kurang dari 6 adalah 2, 3, 4. Begitu? Barulah kita hubungkan. 4 dihubungkan dengan 2 dan 3. Berarti 2 dihubungkan ke 4, 3 dihubungkan ke 4. Artinya adalah 2 kurang dari 4, lalu 3 kurang dari 4. Lalu yang 6 dihubungkan dengan berapa aja? Dengan angka 2, 3, 4. Ya kan? Lalu berarti 6 dihubungkan dengan 2, 3, 4. Artinya adalah 2 kurang dari 6, 3 kurang dari 6, dan 4 kurang dari 6. Lalu relasi yang terakhir. Karena di sini suruh membuatnya 3, yang terakhir saya memilih relasi faktor dari. Masih ingat faktor? Oke, kita ingat-ingat lagi. Kalau relasi berarti mengerjakannya dari depan atau belakang? Dari belakang, ya kan? Kerjakan dari belakang. Berarti yang difaktorkan itu adalah yang belakang. Faktor dari 1. Pasti bilangan itu sendiri kan? 1. Lalu, faktor dari 2. Masih ingat cara mencari faktor? Cara mencari faktor adalah 2 dibuat seperti ini kan? Faktor dari 2 dibagi 1 adalah 2. Berarti faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Kita tulis di sini.
1, 2. Lalu faktor dari berapa lagi nih? 4. Berarti 4 dibagi 1 bisa? Bisa, bagi 1 dibagi 1. Dibagi 1, 4. Dibagi 2 bisa nggak? 4. Bisa, bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Kita tuliskan di sini. 1, 2, 4. Lalu yang terakhir adalah faktor dari 6. Berarti 6 dibagi 1. Berapa 6 bagi 1? 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. 6 bagi 2 berapa? 3. Lalu, ada yang bisa dibagi lagi? Nggak ada kan? Karena 3 sudah balik lagi. Berarti faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Begitu kan? Saya tuliskan di sini. 1, 2, 3, 6. Lalu barulah dihubungkan. 1 dihubungkan dengan 1. Tetapi 1 tidak ada kan? Berarti tidak usah dihubungkan. Lalu 2. 2 dihubungkan dengan angka 1 dan 2. Angka 1-nya ada tidak? Tidak. Berarti hanya dihubungkan dengan angka 2. Berarti 2 dihubungkan dengan 2. Artinya adalah 2 faktor dari 2. Lalu yang 4 dihubungkan dengan angka 1, 2, 4. Satunya nggak ada, berarti tinggal dihubungkan dengan angka 2 dan 4. Berarti 2 faktor dari 4 dan 4 faktor dari 4. Lalu yang 6 dihubungkan dengan angka 1, 2, 3, 6. Satunya nggak ada, berarti langsung 6 itu dihubungkan dengan 2, 3, 6, tapi 6-nya juga tidak ada. Berarti artinya adalah 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6. Begitu? Sampai sini mengerti? Oke, baik. Untuk menguji pemahaman kalian tentang relasi dan menyatakan dengan diagram panah, kita kerjakan kegiatan 1. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Salinlah dan lengkapilah diagram panah di bawah yang menunjukkan relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Oke, di sini berarti saya sudah gambarkan diagram panahnya. Lalu kalian diminta untuk melengkapi relasi kurang dari itu berapa aja. Kurang dari 3 itu berapa aja, kurang dari 5 itu berapa aja, kurang dari 7 itu berapa aja. Karena kalau relasi kita bekerjanya dari mana? Dari belakang, ya kan? Berarti yang diproses adalah dari belakang dulu. Kurang dari 3 itu berapa aja, kurang dari 5 berapa aja, kurang dari 7 itu berapa aja, baru dihubungkan menggunakan panah. Mengerti? Selanjutnya, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, soalnya sama, cuma relasinya berbeda. Di sini adalah relasi lebih dari. Kita ingat bahwa kita harus bekerja dari mana? Dari yang depan atau belakang? Oke, kita bekerja dari yang belakang. Ya kan? Berarti yang lebih dari 3 itu berapa aja? Yang lebih dari 5 itu berapa aja? Yang lebih dari 7 itu berapa aja? Langsung dihubungkan dengan panah. Mengerti? Nomor 3, buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi dari himpunan A 2, 4, 6, 8, 10 ke himpunan B 0, 4, 8, 12. Nah, relasinya yang pertama adalah 2 lebihnya dari. Yang B setengahnya dari. Berarti nanti cara menggambarnya adalah buat kayak gininya dulu. Ya kan? Setelah itu, ini himpunan apa? Di sini himpunan A, ya kan? Lalu di sini adalah himpunan apa? Himpunan B. Lalu relasinya apa? Relasinya 2 lebihnya dari. Tuliskan di sini 2 lebihnya dari, gitu kan? Lalu tinggal masukkan angkanya. Himpunan A itu angkutannya berapa aja? Himpunan B angkutannya berapa aja? Kita ingat
kembali bahwa ketika membuat relasi, kita bekerjanya dari depan atau belakang? Kita bekerjanya dari belakang. Oke, berarti 2 lebihnya dari. Berarti yang belakang, kalau 2 lebihnya dari berarti ditambah atau dikurang? Lebih. Kalau lebih itu berarti ditambah. Berarti di sini nanti ditambah 2, di sini ditambah 2 hasilnya berapa? Ditambah 2 hasilnya berapa? Ditambah 2 hasilnya berapa? Barulah nanti yang angka-angka di sini itu dihubungkan dengan di sini. Gitu kan? Bisa? Begitu juga yang setengahnya dari. Berarti kalau setengahnya dari, yang di belakang dikali setengah. Begitu kan? Hasilnya berapa? Tinggal langsung dihubungkan. Selanjutnya, yang keempat, relasi faktor dari. Berarti sama seperti yang dicontoh ya. Yang kelima, relasi kuadrat dari. Caranya sama. Kita buat buletannya. Lalu kita tuliskan di sini himpunan apa aja? Himpunan K sama di sini himpunan L. Begitu. Lalu relasinya, jangan lupa wajib dituliskan relasinya apa. Relasinya adalah kuadrat dari, tuliskan di sini. Ya kan? Lalu setelah itu, setelah sini ditulis himpunan K-nya apa, lalu di sini himpunan L-nya apa, sudah ditulis. Lalu kita bekerjanya dari mana? Dari depan atau belakang? Bekerjanya dari belakang. Gitu. Lalu kalau kuadrat dari berarti yang bagian belakang dikuadratkan. Nah, kuadrat itu yang atasnya ada 2 atau kayak gini. Nah, kuadrat dari itu berarti ya, ini kan di atasnya ada angka 2-nya. Berarti misalnya di sini angkanya yang himpunan L adalah 1, 2, 3, 4, 9. Berarti kuadrat dari 1 dikuadratkan hasilnya berapa, 2 dikuadratkan hasilnya berapa, dan seterusnya. Nah, angka yang di sini barulah nanti yang dihubungkan, begitu, ya kan? Hubungkan ke sini. Sampai sini mengerti? Lalu yang soal nomor 6, itu adalah relasi akar kuadrat dari. Caranya masih sama. Buat buletannya dulu. Lalu ada himpunan apa aja? K sama L, tuliskan. Himpunan K, himpunan L. Berarti ini angkanya tuliskan, ini angkanya dituliskan. Lalu jangan lupa relasinya apa? Relasi akar kuadrat dari. Tuliskan di tengah-tengahnya sini. Gitu. Lalu kalau akar kuadrat dari, berarti kita bekerjanya dari depan atau belakang? Kalau relasi, kita tetap bekerjanya dari belakang, ya kan? Berarti di sini angkanya adalah yang himpunan L itu adalah 1, 2, 3, 4, 9. Kalau akar kuadrat dari berarti ini adalah di akar. Akar 1 itu berapa? Akar 2 itu berapa? Dan seterusnya. Barulah angka yang hasilnya di sini kita hubungkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 9. Sampai sini mengerti? Pada diagram kartesius, relasi antara dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Maksudnya adalah ketika nanti ada himpunan A dan B dalam diagram panah, lalu himpunan yang pertama itu adalah yang A. Ya kan? Himpunan yang kedua itu adalah yang B. Lalu himpunan yang pertama, berarti himpunan A, itu ditempatkan pada sumbu yang mendatar. Nih, yang mendatar itu adalah sumbu A. Mengerti? Lalu, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Nah, himpunan yang kedua kalau di diagram panah itu adalah yang B. Maka dia dituliskan di yang sumbu tegak atau sumbu vertikal. Lalu selanjutnya, setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah noktah.
atau titik ya. Jangan lupa titiknya yang tebal, jangan terlalu tipis. Di sini disajikan bahwa Aldi gemar bermain voli. Maka Aldi voli, titik temunya di sini, ya kan? Maka di sini dikasih noktah atau dikasih titik, ya. Lalu Syifa gemar bermain voli dan gemar bermain basket. Maka Syifa gemar bermain voli, berarti di sini dikasih titik atau noktah. Dan Syifa juga gemar bermain basket. Maka di sini juga dikasih noktah atau titik. Paham? Begitu juga dengan Nadia. Nadia gemar bermain voli, gemar bermain basket, dan gemar bermain tenis. Maka di sini Nadia dihubungkan dengan yang voli dikasih titik atau noktah. Lalu Nadia juga dihubungkan dengan basket. Lalu Nadia juga dihubungkan dengan tenis. Karena di sini panahnya ada 3 kan? Karena dia menyukai voli, menyukai basket, dan menyukai tenis. Begitu. Lalu Dani. Dani itu hanya menyukai tenis. Maka Dani hanya dihubungkan dengan tenis. Begitu. Contoh lain. Ketika saya mempunyai himpunan K dan L. Lalu relasinya itu adalah relasi dari himpunan K ke himpunan L. Berarti saat disajikan dalam bentuk diagram kartesius, kita langsung buat sumbunya. Sumbu yang mendatar itu adalah himpunan yang pertama. Nah, kalau dari gambar ini, berarti himpunan yang pertama itu adalah himpunan yang K. Berarti K dituliskan di sini. Lalu yang tegak itu adalah himpunan yang kedua. Berarti di sini adalah himpunan L. Lalu selanjutnya tinggal dihubungkan, dikasih titik atau noktah. Selanjutnya adalah himpunan pasangan berurutan. Relasi antara anggota himpunan K dan L dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan buka kurung X, Y tutup kurung dengan X anggota K dan Y anggota L. Contohnya, himpunan K anggotanya itu adalah Asri, Meta, Mila, dan Rani. Lalu himpunan L anggotanya adalah IPA, PKN, IPS. Lalu relasinya adalah relasi menyukai. Relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu jangan lupa kurung kurawal, buka, lalu kita selesaikan dulu per anak. Asri menyukai apa saja? Menyukai IPA dan menyukai PKN. Berarti kita tuliskan kurung kurawal buka, buka kurung, Asri IPA, maksudnya adalah Asri menyukai IPA, koma, terus selain menyukai IPA, menyukai apa lagi? Menyukai PKN, berarti buka kurung, Asri, koma, PKN, yang artinya adalah Asri menyukai PKN. Begitu? Lalu selanjutnya di sini harusnya ada komanya ya. Buka kurung yang meta sekarang. Karena Asri sudah selesai kan? Sekarang yang meta. Menyukai apa saja? Meta menyukai IPA, menyukai PKN, lalu menyukai IPS. Berarti kita tuliskan buka kurung meta, koma, IPA karena menyukai IPA kan? Tutup kurung, koma, meta, koma, PKN, tutup kurung, koma, meta menyukai IPS juga enggak? Ya, karena di sini juga ada panahnya kan? Berarti buka kurung meta, koma, IPS, tutup kurung, koma, dan selanjutnya. Lalu di akhir jangan lupa di kurung kurawal tutup. Paham? Jadi perbagian ini diselesaikan dulu, jangan lompat-lompat. Jangan Asri menyukai IPA, Meta menyukai IPA, Mila menyukai PKN, Rani menyukai IPS. Tidak, tapi harus urut. Selesaikan Asri dulu. Kalau Asri sudah selesai, baru selesaikan Meta. Meta sudah selesai, baru selesaikan Mila. Mila sudah selesai, baru Rani. Paham?
Ketika kalian sudah paham, maka saatnya untuk mengerjakan soal. Kegiatan 2. Kegiatan 2 yang pertama, diagram berikut menunjukkan relasi gemar bermain dari himpunan A ke himpunan B. Nyatakan relasi sebagai himpunan pasangan berurutan, berarti tinggal melihat panahnya kan? Ceril, voli, ceril, basket. Berarti jangan lupa kalau himpunan pasangan berurutan, depannya harus dikasih kurung, kurawal, terus begini kan? Lalu nanti ada kurung, kurawal, tutup. Tinggal diisi aja kan? Lalu gambarlah diagram kartesius untuk relasi tersebut. Ingat, kalau diagram kartesius, himpunan yang pertama diletakkan di mana? Himpunan pertama diletakkan di yang mendatar. Berarti himpunan pertamanya apa? Himpunan A. Berarti kita tuliskan di sini A, di sini B. Lalu dihubungkan menggunakan noktah atau titik. Selanjutnya, nomor 2. Diketahui himpunan L sama dengan himpunan R. Berarti anggota himpunan L itu anggotanya 2, 3, 4, 5, 4, 6. Begitu juga dengan himpunan R, anggotanya juga 2, 3, 4, 6. Buatlah himpunan pasangan berurutan untuk relasi faktor dari. Nah, kalau kalian bingung langsung masuk di pasangan berurutan, caranya adalah buatlah diagram panahnya dulu. Kalau kalian bingung. Ya, kalau bingung buatlah diagram panah dulu. Karena diagram panah itu membantu saat kalian diminta untuk menentukan pasangan berurutannya. Berarti kita buatkan himpunan pasangan berurutannya. Di sini himpunan L, di sini himpunan R, karena di sini dari himpunan L ke himpunan R, begitu. Lalu, berarti anggotanya ditulis di sini kan? Anggotanya sama atau tidak? Sama, karena himpunan L anggotanya sama dengan himpunan R. Berarti di sini 2, 3, 4, 6, begitu. Di sini juga 2, 3, 4, 6. Jangan lupa dikasih titik, dikasih titik, dikasih titik, kasih titik. Kasih titik, kasih titik, kasih titik, kasih titik. Lalu dihubungkan. Faktor dari, berarti ingat kalau relasi kita bekerja dari mana? Dari belakang, ya kan? Nah, faktor dari 2 itu berapa aja? Faktor dari 3 berapa aja? Faktor dari 4 berapa aja? 6 berapa aja? Tinggal dihubungkan dengan panah. Lalu, baru kita menjawab yang A, pertanyaan yang A. Himpunan pasangan berurutan, berarti kurung kurawal buka, kurung biasa, gitu kan? Gini, lalu kurung kurawal tutup. Tinggal dituliskan. Lebih mudah bukan? Lalu yang diagram kartesius, tinggal mengikuti. Nomor 3. Diketahui himpunan P, anggotanya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Dan anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang A, jika X anggota P dan Y anggota A, tulislah himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi X 2 kalinya dari Y. Gitu. Biar lebih mudah, kita buat apa? Biar lebih mudah, kita buat diagram panah. Ya kan? Himpunan P, himpunan A. Ya kan? Lalu di sini relasinya jangan lupa dituliskan relasinya apa. Di sini tuliskan anggotanya P itu 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Di sini juga diisi sendiri. Lalu relasinya adalah 2 kalinya dari. Kita bekerjanya dari mana? Bekerjanya dari depan atau belakang? Dari belakang. Ya kan? Tinggal 2 kalinya dari itu berarti dikali 2 atau dibagi 2. Kalian pikirkan sendiri. Lalu buat yang kedua, gambarlah diagram kartesiusnya. Tinggal mengikuti. Lalu nomor 4. Relasi antara dua himpunan K dan L dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Kurung kurawal buka, buka kurung 1,3, 3,9, 6,18, 10,30, kurung kurawal tutup.
Yang A, tulislah himpunan K dan L dengan mendaftar anggota-anggotanya. Berarti ini di sini relasi antara dua himpunan K dan L. Berarti dari himpunan K ke himpunan L ya. Berarti di sini adalah himpunan K-nya. Berarti himpunan K itu yang pertama atau yang kedua? Himpunan K adalah yang pertama. Berarti kalau yang himpunan pertama itu adalah yang di bagian ini kan, awal-awal kan. Nah, ini berarti dinamakan anggota himpunan K. Berarti tinggal daftar aja anggotanya. Lalu, yang himpunan L kalian tinggal tuliskan sendiri. Lalu relasi apakah yang menyatakan hubungan antara himpunan K dan himpunan L di atas? Coba kalian pikirkan sendiri. Yang nomor 5. Relasi antara dua himpunan M dan N dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan kurung kurawal buka kurung, 1,3, tutup kurung, koma, dan seterusnya. Lalu, yang A, tulislah himpunan M dan N dengan mendaftar anggotanya. Sama seperti nomor 4. Lalu, yang B, relasi apakah yang menyatakan? Berarti tinggal kalian pikirkan relasinya apa. Gambarlah diagram Kartesius. Saya yakin pasti kalian bisa, karena Kartesius sudah ada di bab sebelumnya. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap senyum, dan jangan lupa semangat!